salibnya, melupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, tiada bintang lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa,
hujan sederas berkaku. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Marilah kita sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terima kasih ya Tuhan, berikanlah pada kami urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini saya pilihkan yang bertemakan akibat kalau kita malas ya. Akibatnya kalau kita malas. Walaupun memang Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita semua sebagai anak-anaknya, tapi juga hendaknya kita hindari untuk bisa jatuh dalam kemalasan dalam kehidupan kita ini ya. Jangan sampai, termasuk juga dengan mengizinkan persoalan pada hidup-kehidupan ya menerpa. Ini yang Tuhan izinkan untuk melatih kita agar kita menjadi dewasa, bukan biarkan kita malas-malasan saja ya. Tidak malas menjadi dewasa, tidak malas terutama dalam berjuang dalam hidup ini menurut kehendak Tuhan ya. Itu dilatih oleh Tuhan ya, jadi pejuang yang tangguh, bukan orang yang hidup dalam kemalasan. Walaupun pada dasarnya orang tidak ingin jadi pemalas, tapi nyatanya masih banyak juga yang malas ya, tanpa disadari mungkin. Tapi jikalau kita mengingat hal-hal negatif yang akan terjadi sebagai hasil atau akibatnya, maka kita harus menjauhi kemalasan di hidup kita ya, karena itu mendatangkan hal yang negatif. Hal itu apa? Antara lain kita pelajari. Yang pertama, kalau kita hidup dalam kemalasan, maka kita cenderung untuk berpikiran negatif ya. Kita baca Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya telah bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ya, ini si pemalas menganggap dirinya bijak. Jadi sebetulnya dia tidak bijak, tapi menganggap dirinya bijak dibanding 7 orang yang betul-betul bijak menjawabnya. Artinya dia berpikiran negatif dan cenderung untuk mengkritik saja hidupannya ya. Hanya penuh dengan kritik, mengkritiki orang saja. Kita baca Imamat 6 ayat 4. Apakah dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia
memulangkan barang yang dari rampasnya, atau yang dari perasnya, atau yang dari percaya kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu ya. Kita harus tahu, atau kita baca Ulangan 19 ayat 10, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang dicarikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Jadi jangan mengkritik terus, mencari kesalahan orang terus saja ya. Janganlah demikian kita lakukan. Karena kalau kita malas, kita bisa cenderung juga untuk berpusat pada kesalahan orang lain dalam pikiran kita terus ya. Perlu kita ingat bahwa Tuhan kita bisa memberikan karunia-karunia untuk dapat melampaui, untuk bisa melayani kemampuan kita, untuk bisa melampaui kemampuan kita untuk melayani ya, untuk melakukan yang lain, untuk bisa diangkat menjadi sebagai kawan sekerja Allah, sehingga dengan bersama Tuhan kita bisa melakukan hal yang besar. Jadi jangan asal kritik saja ya, tapi tetap saja dapat membedakan dengan baik antara toleransi dan kompromi. Itu beda dengan baik. Kalau hal-hal yang berprinsip prinsip dan firman Tuhan, kita tidak bisa berbeda ya. Misalnya tentang anak Allah, ada yang bilang anak Allah satu, ada yang bilang anak berapa, atau malah nggak ada anak Allah. Itu kita tidak bisa terima dengan baik. Tapi kalau hanya berbeda soal baptisan, ya itu bisa, ya sudahlah, sudah caranya berbeda ya, enggak terlalu prinsip itu ya. Tapi yang prinsip dasar kekristenan kita tidak boleh berbeda ya. Itu akan menunjukkan toleransi kita ya, tapi bukan kompromi. Itu yang kedua. Jadi kalau kita malas, kita cenderung untuk main kritik saja ya, cenderung untuk bersikap negatif. Yang kedua, kita kalau kita hidup dikuasai kemalasan, kita cenderung untuk tidak bisa menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Mencoba untuk menghasilkan terbaik, tapi biasanya tidak bisa menghasilkan terbaik, cenderung untuk ke arah sana. Kalaupun kita bisa berhasil, tapi terhasil yang secukupnya saja, bukan yang golongan terbaik ya, sangat terbatas. Mari kita lihat Amsal 26 ayat 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Sudah tidak diperhitungkan lagi ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita baca di Amsal 13 ayat 4. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Yang pasal 13 itu pasal 12 tadi ya, pasal 13 ayat 4. Nah, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia, tidak bisa berhasil dengan baik. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi kita tahu dia cenderung tidak bisa berhasil dengan menghasilkan yang terbaik. Kalaupun bisa berhasil, ya secukupnya, seadanya saja, ya sangat terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia hidup malas, maka dia bisa hidupnya berada dalam kekecewaan selamanya. Ya, dia akan cenderung berjalan dalam kekecewaan. Ya, orang malas cenderung berjalan lebih banyak itu dalam dunia khayal belaka, sehingga akhirnya lebih banyak akan kecewa. Bisa saja, boleh saja punya cita-cita setinggi langit, tapi dengan kemalasannya menjadi jauh daripada keberhasilan, dan akhirnya karena itu dia akan kecewa. Nah, kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, angin dan badai yang dahsyat terus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini kalau kita kecewa, kita berjalan dalam segi. Kalau kita penuh dengan kemalasan, kita berjalan dalam hidup ini dalam kekecewaan melulu isinya ya. Karena ketidakberhasilan kita, jauh daripada yang enak dan sebagainya. Yang terakhir, kalau kita hidup dalam kemalasan, maka setan bisa membuat kita ya susah dan menderita lebih lagi daripada itu semestinya. Setan senang bergaul dengan orang-orang yang bisa dikerjainya ya, sehingga setan senang bergaul dengan orang malas karena mudah sekali dia mencapai diinginkan, yaitu celakanya orang-orang, terutama orang-orang percaya
Ya, karena memang ia menginginkan agar manusia jatuh dalam kesusahan dan jatuh dalam penderitaan, ya. Ia tambah menghasut, tambah mengintimidasi agar ujung-ujungnya hidup mereka semakin menderita dan mundur daripada Allah. Kita baca, hati-hatilah dengan jebakan si iblis, hati-hati dengan kerjaan si jahat. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, iblis akan mencari kesempatan. Jadi karena itu hindarilah kita hidup dalam kemalasan, karena banyak sekali kemungkinan yang negatif bisa datang pada hidup kita. Walaupun tidak selalu demikian, tapi akan banyak menghantui kehidupan kita berikutnya. Dampak-dampak yang negatif akan datang, dampak-dampak positif menjauh daripada diri kita. Biar kita hidup dalam kerajinan. Bahkan untuk soal bekerja, firman Tuhan mengatakan, yang malas bekerja janganlah makan. Nah, kita perlu tahu, jadilah orang yang rajin di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri acara ini, kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa menolak untuk hidup dalam kemalasan, dan bahkan kita hidup dengan rajin yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan. Yesus, ku percaya Kau selalu